Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rifda Royhana, NIM 1951124409, kelas Boga D, Pendidikan Teknik Boga S1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Nuggets of Wisdom, Salmonella Enteritidis Outbreak, and the Case for New Rules on Uncooked Frozen Processed Chicken, yang artinya adalah kebijakan tentang nugget yang berhubungan akan wabah Salmonella Enteritidis dan kasus peraturan baru tentang olahan ayam beku. Oke, jadi next slide-nya kita akan bahas tentang introduction, material and method, result and discussion. So the last itu adalah conclusion. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang introduction terlebih dahulu. Salmonella adalah patogen enterik kedua yang paling sering dilaporkan, yang menyebabkan beban penyakit yang besar pada populasi Ontario. Patogen adalah sebuah mikrobiotik yang bersifat parasit, sedangkan enterik adalah bakteri yang umumnya berasal atau bersumber pada saluran pencernaan hewan maupun manusia. Bahkan bakteri ini menjadi penyebab penyakit ataupun tidak. Bakteri tersebut bisa berasal dari sumber air panas, danau, bendungan, air tanah, maupun air minum yang telah terkontaminasi. Jadi, pada intinya kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enteric yang berada di populasi Ontario atau di daerah di Kanada. Tujuan presentasi kali ini yaitu, atau tujuan pembahasan jurnal kali ini yaitu laporan untuk menggambarkan 3 investigasi wabah di Kanada yang menghubungkan penyakit manusia dengan produk ayam mentah beku olahan. Material and method. Setelah kita mengetahui introduction, kita next slide. Jadi di sini, infeksi Salmonella di Ontario di daerah Kanada dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan Perawatan Jangka Panjang karena Ontario sudah melalui sistem informasi kesehatan publik terpadu, basis data penyakit yang dapat dilaporkan di provinsi. Metodenya, kita memiliki 3 metode dalam pembahasan kasus ini. Yang pertama, kita melakukan definisi kasus wabah. Yang kedua, kita melakukan analisis paparan. Dan yang terakhir, kita melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan hasil tes tersebut. Oke, di metode yang pertama, kita akan membahas tentang definisi kasus wabah. Nah, di definisi kasus wabah ini, karena kita mengalami 3 penyelidikan, atau di jurnal ini kita membahas 3 penyelidikan. Penyelidikan yang pertama, penduduk, jika ingin berkunjung harus dengan konfirmasi lab Salmonella Enteritidis. Gejala ini dimulai dari 1 September 2014 sampai 19 Februari 2015. Lalu di penyelidikan kedua, penduduk jika ingin berkunjung harus dengan konfirmasi lab Salmonella Enteritidis juga dan berdenyut field gel electrophoresis atau PFGE, XDA Sayapola Sensei 0257, Sensei 0259 atau Sensei 0,66. Di penyelidikan kedua, gejala dimulai pada 1 Januari sampai 6 Agustus 2015. Sedangkan di penyelidikan ketiga, penduduk jika ingin berkunjung harus dengan konfirmasi lab Salmonella Enteritidis, tapi dengan tipe Enteritidis Page PT PT13H.
Gejala ini dimulai dari 1 Agustus sampai 27 November 2015. Oke, setelah mengetahui definisi wabah, kita akan berlanjut kepada metode yang kedua, yaitu analisis paparan. Di sini, eksposur makanan yang dicurigai diidentifikasi selama wawancara kasus. Setelah itu, dibandingkan dengan probabilitas binomial. Makanan yang tingkat konsumsinya tinggi akan dinilai lebih lanjut atau diteliti lebih lanjut. Lalu, tinjauan etika penelitian tidak diperlukan dalam analisis paparan. Dan metode yang terakhir adalah pengujian laboratorium. Di sini pengujian laboratorium ada yang untuk isolat klinis dan ada yang untuk sampel makanan. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang untuk isolat klinis. Isolat klinis Salmonella diserot menurut protokol aglutinasi slide laboratorium yang diakui. Pengetikan FAG dilakukan secara rutin untuk semua Salmonella isolat Enteritidis. PFGA dan atau pengurutan seluruh genom atau WGS dilakukan untuk isolat klinis seperti yang diminta. Sedangkan untuk sampel makanan, di sini kita melakukan pengumpulan sampel makanan yang dicurigai atau yang tadi dikonsumsi lebih banyak sama orang-orang, itu kita kumpulin karena mereka tindak dicurigainya tuh lebih tinggi daripada yang lebih sedikit dikonsumsi oleh orang-orang. Lalu setelah kita kumpulkan sampel sampel tersebut, kita kirimkan ke PHOL. Lalu setelah itu, isolat makanan Salmonella diserotip dan disubsip. Oke, kita lanjut ke result atau hasilnya. Dari wabah pertama, ada 11 sampel dan terdapat 3 sampel isolat yang cocok. Dari wabah kedua, PFGE diselesaikan hanya untuk enzim pertama. Di wabah ketiga, proporsi yang lebih tinggi 58,6% dari 2 wabah sebelumnya. Sedangkan di wabah keempat, dikonfirmasi apabila informasi produk tersedia untuk salah satu sampel merek B tetapi tidak yang lain. Next, kita akan membahas tentang discussion atau diskusi bersama, yaitu yang akan didiskusikan di jurnal ini, temuan laboratorium dalam 3 penyelidikan mengidentifikasikan beberapa pola PT dan PFGE atau hasil WGS. Lalu, Badan Kesehatan Masyarakat Kanada (PubMed) menunjukkan bahwa Salmonella kontaminasi dari produk ayam mentah beku olahan di Kanada adalah masalah yang sedang berlangsung. Lalu, olahan ayam beku yang belum dimasak dapat menyebabkan kesalahan persepsi pemasakan yang tidak tepat. Jadi misalnya, karena itu dibekuin ayamnya, jadi akan ada beberapa orang yang kurang mengetahui cara tertepat untuk mengolah ayam tersebut, misalnya seberapa lama perebusannya atau seberapa lama penggorengannya, seperti itu. Lalu faktor pengemasan pun juga bisa jadi salah satu penyebab Salmonella enteritis. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung presentasi, yaitu conclusion atau kesimpulan. Jadi laporan-laporan ini menggambarkan kasus Ontario di daerah Kanada yang terlibat dalam 3 investigasi wabah di Kanada. 2 di Ontario dan satunya lagi yaitu nasional yang menghubungkan penyakit manusia dengan produk ayam mentah, beku atau olahan, atau yang biasa kita sering dengar juga adalah frozen food. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai mempresentasikan jurnal ini.
Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan akan kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.